Rasuna Said adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir pada 14 September 1910 di Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Rasuna Said berperan memperjuangkan persamaan hak antara pria dan wanita. Ia merupakan keturunan bangsawan Minang. Ayahnya bernama Muhammad Said, seorang saudagar Minangkabau dan bekas aktivis pergerakan. Setelah lulus dari sekolah dasar, Rasuna Said remaja dikirimkan sang ayah untuk melanjutkan pendidikan di pesantren Ar-Rasyidiyah. Saat itu, ia merupakan satu-satunya santri perempuan ke Pustakaan Kongres Wanita Indonesia. Ia dikenal sebagai sosok yang pandai, cerdas, dan pemberani. Rasuna Said kemudian melanjutkan pendidikan di Diniyah Putri, Padang Panjang. Sebagai kaum terpelajar, ia sangat memperhatikan kemajuan dan pendidikan kaum wanita. Bahkan, ia sempat mengajar di Diniyah Putri sebagai guru. Namun pada tahun 1930, Rasuna Said berhenti mengajar karena memiliki pandangan bahwa kemajuan kaum wanita tidak hanya bisa didapat dengan mendirikan sekolah, namun harus disertai perjuangan politik. Rasuna Said ingin memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah Diniyah School Putri, namun ditolak. Ia kemudian mendalami agama pada Haji Rasul atau Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, yang mengajarkan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir yang nantinya banyak mempengaruhi pandangan Rasuna Said. Kontroversi poligami pernah ramai dan menjadi polemik di ranah Minang tahun 1930-an. Poligami ini berakibat pada meningkatnya angka kawin cerai. Rasuna Said menganggap, kelakuan ini bagian dari pelecehan terhadap kaum wanita. Awal perjuangan politik Rasuna Said dimulai dengan beraktivitas di Sarekat Rakyat atau SR, sebagai sekretaris cabang. Sarekat Rakyat kemudian menjelma menjadi Partai Serikat Islam Indonesia. Pada tahun 1926 terjadi gempa hebat di Padang Panjang dan Rasuna pulang kembali ke Maninjau. Di tanah kelahirannya itu, ia belajar di sekolah yang dipimpin oleh Haji Abdul Majid dari golongan kaum tua. Karena tidak memperoleh keserasian jiwa, akhirnya ia pindah belajar di sekolah Tawalib di Painggahan Maninjau yang didirikan oleh Perkumpulan Islam Sumatera Tawalib yang menganut paham nasionalisme dan berhaluan radikal. Ia lalu mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Rasuna Said juga mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan PERMI. Setelah mengajar beberapa tahun, ia kemudian mendirikan sekolah Tawalib di Padang, dan memimpin kursus putri dan normal kursus di Bukit Tinggi. Dalam perjuangannya, Rasuna Said sangat mahir berpidato untuk mengecam pemerintahan Belanda. Ia tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukum Speekdelik, yaitu hukum kolonial Belanda yang menyatakan siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Rasuna Said sempat ditangkap bersama teman seperjuangannya, Rasimah Ismail, dan dipenjara pada tahun 1932 di Semarang. Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said meneruskan pendidikannya di Islamic College pimpinan Kiai Haji Mohtar Yahya dan Dr. Kusuma Atmaja. Rasuna Said dikenal dengan tulisan-tulisannya yang tajam, dikutip dari Dinas Kebudayaan Jogja. Pada tahun 1935 Rasuna menjadi pemimpin redaksi di sebuah majalah bernama Raya. Majalah ini dikenal radikal, bahkan tercatat menjadi tonggak perlawanan di Sumatera Barat. Karena PERMI dan PSI menjadi partai politik, maka Rasuna Said yang menjadi anggota dari kedua partai itu terkena disiplin PSI, yang melarang anggotanya merangkap dari partai politik lain. Dengan demikian ia keluar dari PSI dan tetap menjadi anggota PERMI. Di dalam PERMI kegiatan Rasuna amat menonjol. Ia memberikan kursus dan usaha pendidikan yang dilaksanakan atas prakarsa dan oleh Rasuna Said, antara lain kursus pemberantasan buta huruf dengan nama sekolah, Menyesal. Membuka sekolah Tawalib rendah di Padang dan mengajar di Sekolah Tawalib Putri. Kursus Putri, dipimpin oleh Rasuna Said di samping ia mengajar kursus normal di Bukit Tinggi. Karena gerakannya yang masif tersebut, polisi rahasia Belanda mempersempit ruang gerak Rasuna dan rekan-rekannya. Sedangkan tokoh-tokoh PERMI yang diharapkan berdiri melawan tindakan kolonial ini, justru tidak bisa berbuat apapun. Rasuna menjadi sangat kecewa. Ia pun memilih pindah ke Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 1937, di Medan, Rasuna mendirikan perguruan putri.
Untuk menyebarluaskan gagasan-gagasannya, ia membuat majalah mingguan bernama Menara Putri. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rasuna Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Rasuna Said duduk dalam Dewan Perwakilan Sumatera mewakili daerah Sumatera Barat setelah proklamasi kemerdekaan. Ia diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai akhir hayatnya. Tidak banyak cerita tentang kehidupan rumah tangganya, kecuali ia menikah dengan pemuda pilihannya, yaitu Duski Samad. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Auda yang sekarang Nyonya Auda Zaskia, tinggal bersama suami dan beberapa anaknya di Jakarta. Rasuna Said mengidap penyakit kanker dan meninggal dunia pada tanggal 2 November 1965. Jenazahnya dikebumikan di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada saat meninggal dunia, almarhumah adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung.